Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Resta Firgiawan dengan NIM 2504010102083. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu leadership atau kepemimpinan dengan tema seni dan gaya kepemimpinan. Dalam pembahasan kali ini, kita tidak hanya akan membahas pengertian leadership dari berbagai macam gaya kepemimpinan, tetapi juga akan melihat bagaimana kepemimpinan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai humanisme, karena pada dasarnya seorang pemimpin tidak hanya memimpin pekerjaan, tetapi juga memimpin manusia. Eh, Manusia memiliki perasaan, harapan, kemampuan, kekurangan, serta keinginan untuk dihargai. Oleh karena itu, kepemimpinan sebenarnya bukan hanya tentang bagaimana seseorang mengatur orang lain, tetapi juga merupakan sebuah seni dalam memahami manusia. Yang pertama, apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Sebelum masuk ke pembahasan, kita mulai dulu dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik? Apakah karena jabatannya, apakah karena kekuasaannya, atau karena kemampuannya dalam memberikan perintah pada orang lain? Kita bayangkan sebentar, ada seorang pemimpin yang memiliki jabatan tinggi tetapi tidak disukai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Di sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki jabatan formal tapi selalu menjadi orang yang dipercaya ketika kelompoknya menghadapi suatu masalah. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya menunjukkan kepemimpinan sih? Dari pertanyaan tersebut, kita dapat melihat bahwa leadership bukan sekedar mengenai jabatan. Leadership lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memberikan pengaruh positif terhadap orang lain. Selanjutnya, leadership atau dibaca leadership secara sederhana berarti kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan mendorong orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Jadi seorang pemimpin tidak hanya memberikan instruksi, pemimpin juga harus mampu memberikan arah, harus mampu membangun kepercayaan, harus mampu memberikan motivasi, dan yang tidak kalah penting ya seorang pemimpin harus mampu membantu orang lain mencapai tujuannya bersama-sama. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya berhubungan dengan posisi seseorang, tetapi juga dengan bagaimana seseorang menggunakan pengaruhnya secara apa? Secara positif. Hal penting berikutnya adalah bahwa kepemimpinan dapat muncul tanpa jabatan formal. Kepemimpinan tidak selalu identik dengan jabatan formal. Seseorang tidak harus menjadi direktur, tidak harus menjadi manajer, tidak harus menjadi ketua organisasi secara resmi, atau kepala pemerintahan untuk dapat menunjukkan leadership. Sebagai contoh, dalam sebuah kelompok mahasiswa, mungkin terdapat seorang mahasiswa yang bukan ketua, tetapi ketika kelompok mengalami kesulitan, dia mampu memberikan ide, membantu anggota lainnya, lalu dia dapat mengorganisasi pekerjaan dan membuat teman-temannya menjadi lebih semangat. Secara formal dia bukan ketua, tetapi secara perilaku dia telah menunjukkan kepemimpinan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa leadership adalah tentang pengaruh, bukan sekedar posisi. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara leadership dengan humanisme. Humanisme pada dasarnya menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki nilai, martabat, potensi, dan kemampuan untuk berkembang. Jika konsep ini kita hubungkan dengan kepemimpinan, maka seorang pemimpin seharusnya tidak melihat anggota hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Anggota bukanlah sekadar seorang tenaga kerja, bukan sekedar bawahan, dan bukan hanya seorang yang harus mengikuti suatu perintah. Mereka adalah manusia, mereka memiliki pemikiran, mereka memiliki perasaan, mereka memiliki kemampuan masing-masing, dan mereka juga memiliki keterbatasan. Karena itu, kepemimpinan yang humanis harus memperhatikan manusia secara utuh. Manusia bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan. Ada beberapa nilai penting yang harus dimiliki dalam kepemimpinan yang humanis. Yang pertama adalah empati. Empati bukan berarti kemampuan untuk memahami empati berarti kemampuan untuk memahami perasaan dan kondisi orang lain. Yang kedua adalah rasa hormat. Seorang pemimpin harus menghargai orang lain, termasuk ketika ada perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Pemimpin harus berusaha memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh anggotanya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya menuntut anggota untuk bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, tetapi juga harus berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dibuat oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir adalah kepedulian. Pemimpin harus peduli terhadap perkembangan orang-orang yang dipimpinnya. Nilai-nilai inilah yang membuat kepemimpinan menjadi lebih manusiawi. Pemimpin juga harus jujur dan memberikan teladan yang baik kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya, lalu mengapa kepemimpinan disebut sebagai sebuah seni? Karena dalam praktiknya, kepemimpinan tidak dapat dilakukan menggunakan satu rumus yang sama untuk semua orang. Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang pendiam, ada yang aktif, ada yang percaya diri, ada yang membutuhkan lebih banyak arahan, ada juga orang yang sudah mampu bekerja secara mandiri. Situasi yang dihadapi juga berbeda-beda, karena itu seorang pemimpin harus memiliki kepekaan untuk menentukan pendekatan yang tepat kepada setiap anggota-anggotanya. Inilah yang dimaksud dengan seni dalam kepemimpinan. Seni kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, komunikasi, dan kepekaan dalam menghadapi situasi, serta manusia, ya anggota-anggota yang sifatnya berbeda-beda. Lalu kita ada contoh situasi, yaitu ketika suatu anggota atau seseorang anggota tim melakukan kesalahan. Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan sebuah kelompok mahasiswa sedang mengerjakan tugas. Deadline tugas tinggal 1 hari. Namun salah satu anggota melakukan kesalahan sehingga pekerjaan kelompok menjadi tertunda. Ada 2 kemungkinan respons dari pemimpin. Yang pertama, kenapa kamu bisa salah seperti ini? Saya sudah bilang dari awal. Agak galak. Respon seperti ini mungkin membuat anggota merasa takut dan tidak berani berbicara. Sedangkan respons kedua ada yang begini, "Ah, tidak apa-apa, ayo kita cari tahu dulu masalahnya di mana, bagian mana yang mengalami kesalahan, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya bersama-sama." Nah, tujuannya tetap sama, yaitu sama-sama menyelesaikan masalah. Namun pendekatannya jauh berbeda menurut saya ya. Pemimpin pertama menggunakan tekanan, galak. Sedangkan pemimpin kedua menggunakan komunikasi dan empati yang tepat. Inilah salah dua contoh nyata uh, feedback dari pimpinan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah seni.
Selanjutnya kita akan membahas beberapa gaya dari kepemimpinan. Dalam pembahasan kali ini terdapat 5 gaya kepemimpinan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah autocratic leadership atau kepemimpinan autokratik. Yang kedua adalah democratic leadership atau kepemimpinan demokratis. Yang ketiga adalah transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Yang keempat adalah servant leadership atau kepemimpinan pelayan. Dan yang kelima adalah laissez-faire leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggotanya. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah autocratic leadership. Ya, cara bacanya benar nggak ya? Autocratic leadership. Dalam gaya kepemimpinan ini, keputusan lebih banyak berpusat pada pemimpinnya. Pemimpin memiliki kontrol yang kuat dalam memberikan instruksi secara langsung kepada anggota-anggotanya. Lalu kelebihan dari gaya ini adalah proses pengambilan keputusan dapat berlangsung dengan cepat karena dia berpusat pada pemimpin dan pemimpin memiliki kontrol yang kuat dalam memberikan instruksi langsung. Jadi keputusan lebih cepat. Lalu gaya seperti ini dapat berguna ketika situasi membutuhkan keputusan yang segera dan mendesak, misalnya dalam kondisi yang darurat. Namun apabila diterapkan secara berlebihan, menurut saya, anggota dapat merasa kayak nggak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kayak ya udah ketuanya aja. Akibatnya partisipasi dan kreativitas anggota jadi menurun ya. Jadi gaya autokritik tidak selalu buruk sih. Tergantung si pemimpinnya itu bagaimana. Yang penting adalah bagaimana pemimpin menggunakan kewenangan secara tepat. Selanjutnya yang kedua adalah democratic leadership atau democratic leadership. Dalam gaya ini, pemimpin melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpinnya tidak cuma memberikan perintah, tapi juga mendengarkan banyak dari pendapat anggotanya. Jadi contohnya ketika ada organisasi mahasiswa ingin menentukan program kerja, jadi ketuanya tuh nggak langsung memutuskan semuanya sendiri. Ketua ngajak anggota-anggotanya untuk berdiskusi dulu, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan semua pendapat-pendapatnya. Kelebihan gaya ini adalah ya anggota lebih merasa dihargai aja sih, lebih merasa dihargai dan memiliki rasa kepemilikan terhadap keputusan yang dihasilkan. Kekurangannya adalah pengambilan keputusan dapat menjadi lebih lama. Karena pasti kan dalam demokrasi kita ada debat, ada argumentasi A, B, dan C, dan pemimpin harus nimbang-nimbang dulu kan setelah para anggotanya menyampaikan pendapatnya. Jadi pemimpin harus mengetahui kapan dan harus berdiskusi dan kapan harus mengambil keputusannya. Lalu selanjutnya ada transformational leadership. Ini berfokus pada bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan inspirasi dan mendorong anggotanya untuk terus berkembang. Jadi tuh pemimpin nggak cuma bilang nyuruh kerjain tugas ini, tetapi dia juga jelasin, misalnya disuruh ngerjain tugas ini tuh kenapa kita harus mengerjakan tugas ini dan tujuannya itu apa, tujuan apa yang ingin kita capai. Pemimpin transformasional berusaha menciptakan perubahan yang positif. Dia membantu anggota melihat potensi yang para anggotanya miliki. Jadi pemimpin tidak hanya berfokus pada hasil pekerjaan, tetapi juga pada perkembangan sumber daya manusia yang berada dalam
organisasi atau kelompok tersebut. Selanjutnya adalah servant leadership. Cukup menarik sih, karena menempatkan pemimpin sebagai seorang yang melayani. Jadi dia serving di anggotanya. Sekilas mungkin terdengar bertentangan ya, karena masa ketua melayani sih. Bukannya seorang pemimpin harusnya dilayani. Namun dalam konsep servant leadership, justru pemimpin melihat dirinya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab untuk membantu anggotanya berkembang. Pemimpin bisa aja nanya, bagaimana saya bisa membantu tim ini bekerja lebih baik, misalnya. Atau apa yang kalian butuhin agar dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Pendekatan ini ya sangat dekat dengan nilai humanisme sih. Karena fokusnya bukan hanya pada apa yang bisa diperoleh pemimpin dari anggotanya, tetapi juga apa yang dapat dilakukan seorang pemimpin agar anggotanya terus berkembang. Yang terakhir atau yang kelima adalah laissez-faire leadership. Gaya ini memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota dalam menentukan bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pemimpin tidak terlalu banyak melakukan intervensi terhadap apa yang dikerjakan anggotanya ya. Menurut saya gaya ini cocok ketika anggotanya sudah punya kemampuan, pengalaman dan rasa tanggung jawab yang cukup tinggi. Misalnya sebuah tim kreatif industri yang sudah memahami pekerjaan job desk masing-masing. Jadi pemimpinnya cukup ngasih tahu tujuan sama targetnya aja, sisanya timnya udah jalan sendiri. Jadi tanpa harus diarahin-arahin lagi lah. Jadi udah expert, profesional, lalu anggota biasanya dikasih kebebasan untuk menentukan cara terbaik bagaimana mencapai tujuan atau target tersebut. Namun kalau diterapin pada anggota yang belum siap, kebebasan yang terlalu besar justru dapat menimbulkan apa ya? Kayak bingung gitu kan karena dia belum siap, belum apa? Kemampuannya belum terlalu expert lah, pengalamannya juga masih sedikit. Jadi dia kalau pakai gaya ini sih kayaknya agak bingung. Selanjutnya, setelah kita lihat gaya kepemimpinan tadi, muncul pertanyaan sih biasanya. Gaya kepemimpinan mana sih yang paling baik? Menurut saya sih tidak ada satu gaya yang selalu paling baik. Ya kenapa? Karena setiap situasi berbeda. Ketika menghadapi kondisi darurat, pemimpin mungkin perlu bersikap tegas dan mengambil keputusan dengan cepat. Ketika membutuhkan kreativitas, pemimpin mungkin perlu memberikan kebebasan. Lalu ketika menghadapi konflik, pemimpin perlu mendengarkan kedua pihak. Dan ketika anggota mengalami kesulitan juga pemimpin perlu memberikan dukungan. Jadi sebenarnya semua gaya itu baik. Cuma tinggal gimana kualitas si pemimpin tersebut. Jadi pemimpin yang baik adalah bukan yang gaya laissez-faire leadership, bukan gaya servant leadership dan lain-lain. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adaptif, yang artinya mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kebutuhan orang yang dipimpinnya. Jadi dia anggotanya sifatnya ini, dia misalnya gayanya harus kayak gini. Anggota sifatnya B, gayanya pakai yang B. Jadi dia harus jago menyesuaikan semuanya. Selanjutnya, salah satu kemampuan yang paling penting dalam kepemimpinan komunikasi adalah komunikasi. Banyak masalah dalam organisasi sebenarnya bukan disebabkan oleh kurangnya dari kemampuan anggotanya, tetapi bisa jadi karena komunikasinya kurang bagus, komunikasinya buruk. Seorang pemimpin mungkin memiliki idenya itu bagus, namun jika dia nggak mampu jelasin idenya dengan baik, ide-ide itu akan sulit diwujudkan.
Komunikasi juga bukan cuma cara dia ngomong atau cara dia bicara. Komunikasi adalah tentang bagaimana dia juga mendengarkan. Jadi dua arah, nggak cuma dia yang ngomong, dia juga harus mendengarkan si ketuanya. Misalnya ketika anggota bilang, Pak Ketua, saya mengalami kesulitan nih. Pemimpin pemimpinnya harusnya nggak boleh maksain, pokoknya harus selesai. Jangan kayak gitu sih. Tetapi tapi harus tanya, bagian mana yang sulit bro misalnya. Jadi dengan dia dengerin anggotanya, pemimpin juga dapat paham akan masalah yang dihadapi anggotanya dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih tepat. Nah, itu selanjutnya, selain komunikasi dua arah, mendengarkan dan berbicara, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan teladan kepada setiap anggotanya. Pemimpin tuh nggak cuma bilang sama anggotanya datang tepat waktu, istilahnya nyuruh lah, nyuruh datang tepat waktu. Kalau pemimpinnya sendiri terlambat ya anggotanya juga lama-lama kurang respect lah. Jadi nggak cukup cuma bilang jangan melakukan kesalahan lah. Kalau pemimpin itu tidak mau tanggung jawab ketika melakukan kesalahan, ya kita harus memberikan contoh sebagai pemimpin. Karena itu salah satu bentuk kepemimpinan yang paling kuat adalah memberikan contoh kepada anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggotanya akan lebih mudah mengikuti perilaku yang mereka lihat dari pimpinannya lah, daripada hanya mendengarkan pemerintah, daripada hanya mendengarkan perintah. Ya, inilah prinsip dari lead by example yang berarti memimpin dengan memberikan contoh. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa pemimpin yang humanis bukan berarti pemimpin yang lemah. Pemimpin yang humanis tetap harus tegas, tetap harus mampu memberikan kritik, tetap harus mampu memberikan evaluasi, tetap harus mampu mengambil keputusan. Namun semuanya itu dilakukan dengan tetap menghargai martabat manusia atau anggota-anggotanya. Sebagai contoh, daripada pemimpin mengatakan kamu memang tidak becus, lebih baik dia bilangnya lebih humanis aja. Pekerjaan ini masih memiliki beberapa kesalahan nih, misalnya. Ayo kita perbaiki dan cari tahu apa yang perlu ditingkatkan. Jadi kritiknya tetap ada, evaluasinya tetap ada, tetapi anggota atau manusianya yang dikritik tidak serta-merta direndahkan sama pemimpinnya. Karena itu kita dapat mengatakan atau menyimpulkan, tegas tidak sama dengan kasar, kritik tidak sama dengan merendahkan, dan kekuasaan tidak berarti kesewenang-wenangan. Selanjutnya, leadership di era modern. Kepemimpinan juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks ya di era modern ini. Teknologi yang berkembang sangat cepat, cara manusia bekerja, semuanya berubah. Saat ini seorang pemimpin anggota yang berada jauh lah, beda lokasi sama anggotanya, bahkan mereka juga bisa kerja secara jarak jauh. Karena itu kemampuan teknis saja nggak cukup sih, seorang pemimpin harus mampu beradaptasi. Semua harus mampu menggunakan teknologi, harus mampu berkomunikasi dengan efektif, meskipun jarak jauh, atau dalam meeting offline, meeting online, ya semuanya harus bisa lah. Dan yang paling penting sih tetap mampu bisa bangun hubungan manusiawi, meskipun komunikasinya dilakukan melalui teknologi misalnya Zoom. Cuma kita tetap harus ya, kita
ngomongnya sama manusia, bukan berarti kita ngomong sama laptop ya. Jadi dalam kondisi seperti itu, kemampuan seperti empati, komunikasi, fleksibilitas, dan membangun kepercayaan menjadi semakin penting. Selanjutnya, kita menjadi pemimpin dimulai dari diri sendiri. Kita mungkin belum menjadi seorang direktur, belum menjadi seorang manajer, belum menjadi ketua organisasi, atau mungkin sudah, atau bahkan belum memiliki bawahan, misalnya. Tapi kalau kita udah bisa belajar menjadi seorang pemimpin, caranya ya dimulai dari diri sendiri. Kita dapat, kita bisa apa ya? Belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, mengendalikan emosi, menghargai orang lain, menghargai orang lain itu susah. Belajar mengambil keputusan dan belajar bekerja sama dengan baik. Ah, Kepemimpinan terhadap orang lain sebenarnya dimulai dari kemampuan untuk memimpin diri sendiri, self leadership. Self leadership menjadi dasar untuk leadership. Selanjutnya, dari seluruh pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa leadership bukanlah sekedar jabatan dan kekuasaan. Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, menginspirasi, dan mengembangkan manusia untuk mencapai tujuan yang sama bersama-sama. Kepemimpinan juga merupakan sebuah seni, karena seorang pemimpin harus mampu memahami karakter manusia, membaca situasi, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menentukan pendekatan yang tepat. Kita juga telah membahas 5 gaya kepemimpinan, yaitu autocratic leadership, democratic leadership, transformational leadership, servant leadership, dan laissez-faire leadership. Oke, sorry. Tidak ada satu gaya yang selalu paling baik menurut saya sih. Jadi pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi atau dengan karakter anggota-anggotanya. Dan jika kita hubungkan dengan estetika humanisme, maka kepemimpinan harus tetap menjunjung nilai empati, martabat manusia, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian. Leadership bukan tentang menjadi orang yang paling berkuasa. Pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari seberapa banyak orang yang mengikuti perintahnya. Seorang pemimpin juga dapat dinilai dari seberapa banyak orang yang berkembang karena keberadaannya. Setiap banyak orang yang menjadi, ya istilahnya seberapa banyak sih orang yang menjadi lebih percaya diri karena di bawah kepemimpinan dia, seberapa banyak orang yang berani mencoba lagi karena kebetulan dipimpin sama dia, dan seberapa banyak orang yang merasa lebih dihargai ketika dia pimpin. Dan seberapa banyak orang yang akhirnya mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain karena sosok teladan dari pemimpinnya saat ini. Jadi jika suatu hari kita diberikan kesempatan buat jadi seorang pemimpin, jangan cuma tanya bagaimana biar orang lain ngikutin gue ya, tapi tanyanya tuh bagaimana, gimana caranya saya bisa bikin orang lain berkembang bareng gitu. Jadi kayak pada akhirnya leadership bukan tentang menjadi orang yang paling berkuasa. Leadership adalah tentang menjadi manusia yang mampu membawa manusia lainnya menuju suatu kebaikan dan suatu tujuan yang bagus dan baik. Nah, demikian pembahasan mengenai leadership, seni dan gaya kepemimpinan dalam perspektif estetika humanisme. Saya berharap semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya
eh, persoalan kemampuan dalam mengatur orang lain, tetapi juga tentang empati, tanggung jawab, keteladanan, komunikasi, dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.